Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik. Bapak Ibu, pada saat ini saya akan mencoba presentasi mengenai budaya positif. Kita masuk ke program utama. Yang ini adalah segitiga restitusi. Kalau sebelumnya kita lihat motivasi. Karena motivasi yang pertama adalah kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terletak dari cara menyikapi suatu permasalahan hidup. Masalah dalam hidup sangat penting untuk membuat kita terus maju. Hidup bukanlah tentang seberapa cepat kamu berlari atau seberapa tinggi kamu mendaki, tapi tentang seberapa baik kamu bangkit ketika jatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita akan flashback dulu. Sebentar, saya masukkan ke ya ini judulnya ini. Mari lagu kita sama-sama untuk bergerak ya. Di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan kita berenang, seperti siap berdoa. Membukakan diputar, gulung-gulung tangan digulung, dekat di pagar bunda, kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari bukan kau menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri bukan kau menjadi empat, tiga jari kiri bukan kau menjadi enam, buat menara tinggi. Dua jari kiri bukan kau menjadi delapan, buat telinga kecil. Lima jari kiri bukan kau menjadi 10, usia berdoa. Lihat lagi ya. Kita masuk ke materi langsung. Ya ini. Aksi nyata modul 4 tidak positif. Perkenalkan, nama fasilitator saya adalah Ibu Maryuti, pengajar praktek Ibu Binti Juliana, dan calon guru penggerak Muhammad
sudah. Bapak Ibu, sebelum kita bicara mengenai budaya positif, maka pertama kita harus mengetahui makna motivasi menurut Danny Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yaitu yang pertama mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perbuatan atau perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian berikut, stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kedelapan,
model berpikir menang atau kalah. Sedang T-kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikirnya adalah menang. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya berupa hukuman administrasi dan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, berikut adalah bagan identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal biasanya berupa hukuman. Untuk identitas sukses berupa disiplin, yang di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, kita semua ingin agar murid kita mendapatkan identitas sukses. Tetapi kita juga tahu dalam identitas gagal atau hukuman biasanya akan jadi sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Untuk identitas sukses berupa konsekuensi, maka sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak
dibuat tidak nyaman. Untuk identitas sukses restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid, anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Menurut Alficon, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, setelah kita tahu mengenai teori motivasi, yang terakhir yaitu mengenai penghargaan, bisa berubah hadiah atau lainnya, dan semua itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Maka kita sekarang belajar mengenai keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu biasanya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kata-kata positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai keyakinan kelas, maka kita harus tahu juga mengenai kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan kemampuan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di
Di sini saya jelaskan beberapa kebutuhan yang menurut saya penting. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Yang kedua, kebutuhan untuk disayang atau diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri, itu merupakan bentuk kebutuhan penguasaan atau power. Lima posisi kontrol. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 5 posisi kontrol yang bisa atau biasa kita ketahui di sekolah, maka kita mengetahui yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-katanya keras dan tegas. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru yang menerapkan pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Kata-kata yang keluar lembut dan memelas, sehingga membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan pribadi. Mereka akan berkata, "Ayolah, ayo bantulah, demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya dikatakan oleh guru yang menggunakan posisi kontrol pemantau.
Yang kelima, posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, atau kembali ke kain kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki-nya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Segitiga restitusi. Restitusi adalah pendekatan yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan segitiga restitusi, perlu adanya kesepakatan kelas yang menjadi dasar bagi guru memutuskan permasalahan siswa, di mana dalam membuat kesepakatan saya memberikan ke anak-anak isian yang mereka isi sesuai dengan harapan mereka mengenai suasana kelas yang kemudian ditulis dalam papan tulis. Setelah itu dibuat kata-kata positif yang tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Setelah selesai, maka anak-anak akan menandatangani karena mereka masih kelas 3, maka saya anjurkan memakai nama anak supaya mudah Hari ini kamu semua membuat tugas kelas. Tadi sudah saya berikan kelas ya, kamu isi ya mengenai hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman jika di kelas. Contoh, mama rame temennya itu kalau membuat kamu tidak nyaman toh, belajar toh, kamu ke sini atau stop berdekat, kamu ke sini. Pokoknya Maya tidak buat kamu nyaman di kelas. Ya, kita ingin membangun kelas yang kondusif bagi semua orang, bagi kamu semuanya. Ya, sekarang yang ini udah semua tadi. Ya, sekarang digambarkan dari sini. Coba kalian sana. Ambil ya, gambar ini. Ya, layan tuh. Terus sama yang situ. Yang bukunya apa? Nanti nih. Nah, ya. Bro, ambil yang itu. Kayaknya terus. Nah. Ya, terus, nah. Udah kan? Sekarang ini kamu. Ya, jangan.
Ya terus. Baik Pak, ya Pak. Yang pendek-pendek. Ya terus. Siapa namanya? Yang tinggi. Oh, yang tinggi. Apa? Ya. Ini belakang. Terus. Ah. Terus, ya, ulang. Ulang. Ya, Ali. Ya, ganti, ya. Terus, belakang, ya, belakang. Yes. Depan. Belakang. Ya, Ganti. Yang baru. Ya, ini satu di mana Ali? Mana Ali? dulu. Apa Ali? Apa? Bagaimana? Tidak boleh berantem. Yang kedua apa Ali? Menghormati. Ketiga? Oh, tiga. Menghormati. Ya, yang dari situ, pas itu. Jangan pagi kan? Apa? Yang mana? Ya, di kanan tadi. Baca Uli. Apa? Lagi itu. Satu. Oh, tidak boleh ya. Empat, tidak boleh mengejek. Mengejek itu bisa orang tua, bisa temannya ya. Mengejek. Ya terus? Berlari, berarti apa ya? Memadani sudah. Nah, terus? Ya. 5 rukun. Terus? Ada lagi? Abi, pelajaran? Oh iya. Datang tepat waktu. Itu, Abi. Bila dengarkan kamu dengan salah senang. Ya. Sekarang Abi, baca lagi.
Berani, berantem, terus. Biar rame, teman-teman. Beda, terus. Oh, penjelasan guru ya. Siap. Kasih dulu. Dengar lagi. Nah, kanan, gojek, ya. Ya, kontrol. Menghargai boleh itu. Saling menghargai lagi. Dukung ya. Pasangan. Yang lagi. Karena baca ini. Sopan, bicara sopan. Ini belum. Nah, 8 ya. Sopan. Berbicara. Lagi. Sudah mendengarkan yang mana kita? Terus. Dengar lagi. Nah. Saling bantu. Dan gotong royong ya. Gotong royong. Lagi. Ya. Ini dia. Terus. Ini dia. Sorry. Jauh. On? Ya. Iya, aku nak. Iya, kan agak lama, Bu. Anda Ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini atau meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Validitas tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, yang biasa kita ketahui tadi yaitu 5 kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol
pasti akan mengubah pandangannya tentang teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk. Saskia, kan duduk ya. Saskia kesini mana? Saya berkenal dengan Pak. Sebentar sama teman. Saya Kelas. setelah. Kenapa Saskia berkenal? Karena saya masuk kedua. Masuk dulu ya. Coba. Setiap orang pernah melakukan kesalahan Saskia ya. Saskia, Pak. kesalahan kelas apa yang Saskia lakukan? Tidak menghargai orang lain dari Pak. Jadi Saskia melakukan dua hal. Pertama, tidak menghargai orang lain dan sendiri, serta tidak bersikap. Ya, Coba. Saskia, Coba. yakin akan kesalahan kelas itu? Yakin Pak. Yakin ya. Saskia, manusia itu hidup selalu bersama orang lain ya. Karena itu kita menghargai perasaan orang lain juga ya. Ya. Walaupun kadang orang lain yang kita inginkan ya. Sekarang Saskia setelah sampai di kelas apa yang bisa lakukan? Minta maaf Pak. Minta maaf Ke namanya ya, Saskia minta maaf. kalau Mungkin kajian bisa ya, kalian bisa kembali ke hati ya. Silakan tidak. ulang. Masa Ali? Ya itu. Almi kesini kenapa? Terlambat ke sekolah. Lambat ke sekolah. Almi
Terlambat berapa menit? 30 menit. 30 menit ya. Alwi terlambat karena apa? Memasang alarm. Oh, masang alarm lupa ya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Menurut Alwi, kesalahan kelas apa yang Alwi lakukan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi Alwi melanggar kesepakatan menghargai diri dan orang lain. Alwi yakin dengan kesempatan itu? Oke. Yakin? Ya, bagus ya. Alwi di rumah dengan siapa aja? Di rumah siapa? Udah nenek. Ibu nenek ya. Nanti setelah pulang ya, Alwi, kalau Alwi jam 7 belum bangun, maka beritahu ibu nenek supaya dibangun. Nah, dari sini ya, Alwi setelah ini nggak boleh terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena jika terlambat artinya lupa. Tapi tadi Alwi apa namanya datang pukul 7.30, maka waktu anak-anak berapa? Benar? Sehingga apa? Konsentrasi anak jadi terganggu ya. Jadi nanti pulang Alwi punya tugas pertama ya. Alwi apa? Alwi tahu ibu sama supaya dibagi sebelum jam. Yang kedua apa? Memasak alarm ya. Mungkin juga tahu ya. Kami bisa menjawab lagi ya. Yang ngaji ayo. adalah materi restitusi, maka seorang guru harus mampu menyelesaikan masalah anak. Ya, tidak, kita jangan membuat rumusan sendiri. Kalau itu jangan kita bicara masalah konsep. Ya. Maka konsep itu kan yang harus kita lakukan. Jangan lalu kalau nanti tidak bisa kita bawa ke kepala sekolah itu kamu melakukan kesalahan dalam modul ini. Ini judulnya tidak sukses. Ya, jadi ini yang saya ingin tahu model judul yang kamu angkat di sini adalah apa, modul restitusi. Yang padahal di modul restitusi itu ada rumusan kerangka yang harus kita lakukan. Jadi kita buat sederhana ya. Apalagi nanti tadi ini Yun Sewu Bapak Ibu kan tadi sudah di sesi tanya jawab ya, maka saya juga perlu klarifikasi. Saya tidak menggurui, tapi di dalam membicarakan modul ini apa ruang lingkup pembicaraan itu kita kemas dalam suatu kegiatan yang terstruktur, jelas dan terarah. Kalau sudah di situ tidak membicarakan bagaimana kalau nanti kita tidak dianggap oleh anak, tidak dibicarakan itu. Terus kamu mengambil langkah di bawah kepala sekolah itu merupakan kesalahan menurut saya. Tapi kalau menurut Anda tidak apa-apa, tidak silahkan. Karena kita bicara teori. Teori itu apa yang di lingkup teori itu dibuat, konsepnya lakukan. Ada dua kepala sekolah. Artinya bahwa kita sendiri yang menyelesaikan masalah anak itu sebagai guru pembimbing. Saya sedikit membuat kerangka konsep antara restitusi ini. Yang dimaksud adalah restitusi disiplin diri. Restitusi disiplin diri, disingkat RDD, di mana
kita di sini mendisiplinkan anak tanpa hukuman, keperpihakan, tanpa celaan, tanpa serat, tanpa mengambil hak anak. Ya. Itu tidak lepas dari teori tadi yang di situ sudah saya ada ya, penulisan restitusi segitiga. Ini kok yang seharusnya kita bicarakan. Jadi ada teori restitusi segitiga ini kalau kita terapkan sudah selesai. Rumusannya begini. Di segitiga itu ada bagian sisi dasar. Itu adalah menstabilkan identitas. Di sini dibicarakan bahwa dasar dari segitiga restitusi itu adalah bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah atau dapat dikatakan anak gagal di dalam belajar. Tapi bukan gagal secara umum, gagal dalam satu hal di dalam belajar. Adalah materi restitusi, maka seorang guru harus mampu menyelesaikan masalah anak. Ya, tidak, kita jangan membuat rumusan sendiri. Kamu itu jangan ini.
Demikian presentasi budaya positif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.